akan menjelaskan sedikit mengenai hasil kerja kelompok kami yang membahas tentang konsep harta dalam Islam. Harta meliputi segala sesuatu yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam duniawi. Contohnya seperti uang, tanah, perhiasan, rumah, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil perikanan, dan juga yang lainnya. Hal ini tercantum dalam hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Fardul Khamsi bab firman Allah fa innallahi khumusahu halaman 3118. Ada sejumlah orang yang membelanjakan harta Allah secara serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar. Maka untuk mereka neraka pada hari kiamat. Definisi-definisi harta. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, harta adalah segala sesuatu yang dapat digunakan, diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Dengan pendapat demikian, maka harta berarti adalah suatu aset yang dapat dipelihara, digunakan, dan diperbanyak, dan juga bisa sewaktu-waktu berkurang. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama fikih selain Hanafiyah, mengartikan harta adalah segala sesuatu yang bernilai dan mesti rusaknya dengan menguasainya. Maka berarti harta kekayaan bisa saja disalahgunakan sehingga bisa menjadi miskin. Pengelolaan harta yang halal terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembelanjaan harta atau infakul mal, yaitu pemberian harta kekayaan yang dimiliki dengan cara memberikan sebagian harta kita kepada orang lain yang lebih membutuhkan, karena harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sebagian dari harta kita merupakan milik orang lain yang membutuhkan. Maka dari itu, kita harus menzakatkan harta yang kita miliki kepada orang yang berhak menerimanya. Yang kedua, pengembangan harta atau tanmiyatul mal, yaitu kegiatan memperbanyak jumlah harta yang dimiliki. Mengembangkan harta kekayaan bisa dilakukan dengan cara berbisnis atau disahamkan ke berbagai perusahaan atau dengan cara apapun asalkan itu halal. Sedangkan untuk pengelolaan harta yang haram terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah riba. Riba bisa dikatakan memberikan pinjaman kepada orang lain dengan cara kita mengambil bunga dari pinjaman tersebut, dan hal demikian tentu akan dilarang oleh Islam. Yang kedua, ihtikar atau menimbun di saat orang lain membutuhkan, yaitu tidak memberikan sebagian dari hartanya padahal ada orang yang sangat membutuhkannya. Yang ketiga adalah penipuan, yaitu menjanjikan iming-iming untuk membawa hasil yang sangat menguntungkan, padahal itu hanya sebagian dari unsur penipuan. Yang keempat, berdagang barang-barang yang diharamkan, yaitu berbagi kepada orang-orang akan tetapi harta atau makan yang dibagikan itu berupa barang curian atau benda lain yang diharamkan. Membelanjakan harta tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 265, dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk keteguhan jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu akan menghasilkan buahnya 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka hujan gerimis pun memadai, dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat. Batasan pembelanjaan harta menurut Yusuf Qaradawi. Pertama, cara dan sifat yang haram, berapapun kuantitas dan jenisnya, tetap tidak dapat dibelanjakan. Yang kedua, belanja harta harus menjauhi sifat pemborosan dan bermewah-mewah. Sekian materi yang telah saya paparkan dari hasil kerja kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.